akan mempersembahkan sebuah video bagaimana langkah-langkah melakukan praktikum hematologi rutin. Diharapkan video ini dapat membantu para mahasiswa bagaimana langkah-langkah melakukan pemeriksaan darah rutin. Pemeriksaan darah rutin adalah pemeriksaan yang dilakukan kepada pasien rawat inap untuk mengetahui gambaran umum secara kasar tentang keadaan darah. Pemeriksaan hematologi rutin yaitu meliputi yang pertama pemeriksaan hemoglobin, yang kedua yaitu pemeriksaan jumlah leukosit, yang ketiga yaitu jenis leukosit, yang keempat adalah pemeriksaan laju endap darah. Kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara pengambilan darah vena. Pengambilan darah vena bisa dilakukan di berbagai vena, yaitu yang biasanya yang terbaik itu ada di vena mediana cubiti. Kemudian alat-alat yang kita butuhkan untuk pengambilan darah vena atau flebotomi yaitu ada spet 3 cc dan spet 5 cc, tergantung dengan kebutuhan praktikum. Kemudian di sini juga ada tourniquet. Kemudian juga ada vial yang terisi oleh reagen antikoagulan. Kemudian juga ada alkohol yang fungsinya untuk disinfeksi. Sebelum kita pengambilan darah vena, sebaiknya kita melakukan inform konsen terhadap probandus di sebelah saya. Mbak, nanti saya di sini akan melakukan flebotomi atau pengambilan darah vena pada tangan Mbak. Apakah Mbak bersedia? Ya. Kalau probandus sudah bersedia, mari kita lakukan atau ikuti langkah-langkah yang akan saya lakukan. Yang pertama-tama, kita persiapkan alat-alat tadi. Kemudian kita meminta untuk probandus untuk melipat pakaiannya sehingga bagian dari venanya terlihat. Mbak, tolong bagian bajunya bisa dilipat sehingga bagian dari venanya bisa terlihat. Nah, apabila sudah terlihat atau sudah dilipat bajunya, kita pasang tourniquet di bagian 2/3 lengan atas atau di bagian proksimal dari vena tersebut. Kemudian saya akan memasang tourniquetnya di bagian 2/3 lengan atas. Di sini diusahakan untuk kencang dan jangan lupa kita tanya pada probandus, Mbak, apakah ini terlalu kencang? Enggak. Kalau tidak, kita juga meminta untuk probandusnya untuk mengepakkan tangannya. Kemudian apabila sudah tangan menggenggam, kita raba di bagian vena tersebut. Fungsinya untuk mengetahui seberapa dalam vena tersebut dan untuk mengetahui arah dari vena. Kita bisa merabanya. Kemudian juga untuk mengetahui arah dari venanya. Apabila sudah yakin, kita bisa mengdisinfeksi dengan disinfektan, yaitu ada alkohol 70%. Di sini disinfeksi bisa menggunakan dua cara. Yang pertama bisa menggunakan 1 kali swab atau bisa menggunakan cara seperti obat nyamuk, yaitu dari dalam kemudian keluar. Kemudian apabila setelah didisinfeksi, kita bisa menyiapkan spetnya. Pertama-tama kita bisa buka dulu spetnya. Ini. Kemudian jangan lupa kita di sini harus memeriksa bagian spet tersebut. Yaitu yang pertama, kita bisa mengaspirasinya apakah dapat diaspirasi dengan gampang atau sulit. Setelah itu kita juga harus mengencangkannya di bagian
jarum tersebut. Nah, apabila sudah, kita bisa buka jarumnya dengan menggunakan satu tangan seperti ini. Apabila jarum sudah terbuka, kita harus memastikan sebelum jarum itu masuk, yaitu jarumnya lubangnya harus menghadap ke atas dan kita memegang spet seperti memegang pensil. Kemudian arahnya harus sesuai dengan arah vena tersebut dan kedalamannya biasanya menggunakan 45 derajat, tetapi di sini bisa disesuaikan dengan kedalaman dari vena tersebut. Sebelumnya kita harus inform konsen kepada probalus terlebih dahulu. Mbak, di sini saya nanti akan memasukkan jarum ini. Nanti agak sakit, Mbak tolong ditahan ya. Ya. Apabila sudah, sebelumnya kita harus membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan jarumnya. Apabila ada darah yang sudah masuk dalam pangkal dari jarum tersebut, berarti jarum itu sudah masuk ke dalam vena. Kemudian kita bisa aspirasi. Kita aspirasinya perlahan-lahan. Dan diusahakan jangan sampai keluar dari vena tersebut. Nah, apabila sudah, kita bisa menekannya dengan kapas alkohol. Kita copot dulu tourniquetnya. Kemudian kita bisa menekannya. Kemudian kita juga mencabut dari jarum tersebut. Mbak bisa ditekan. Nah, kita harus menutup dari jarumnya. Kemudian apabila kita sudah mendapatkan sampel darahnya, kita harus menuangkan darah tersebut ke dalam vial yang sudah ada etannya. Kita bisa mencopotnya di bagian jarumnya. Setelah dicopot, kita bisa memasukkan darah tersebut di bagian dindingnya dengan cara perlahan-lahan. Apabila kita sudah mendapatkan sampel darah, kita harus menggoyangkannya di atas meja supaya darah bercampur dengan antikoagulan. Kemudian langkah yang terakhir, kita harus melabelisasi dengan label di bagian vial tersebut. Pemeriksaan yang akan kita lakukan kali ini adalah pemeriksaan hemoglobin metode Sahli. Pemeriksaan hemoglobin metode Sahli menggunakan alat-alat sebagai berikut. Yang pertama adalah hemometer.
yang berisi atas tabung pengencer, tabung standar, pipet HB, pengaduk, serta selang. Dan kita menyediakan spet. Lalu reagen yang akan dipakai dalam pemeriksaan kali ini adalah Aquades, HCl 0,1N, dan spesimen darah. Cara kerja dari pemeriksaan hemoglobin metode Sahli adalah sebagai berikut. Ambil tabung pengencer, masukkan HCl 0,1N sebanyak 2 ml ke dalam tabung pengencer. Ya, ini sudah 2 mm. Untuk melihat berapa banyak, kita baca meniskus bawah untuk zat yang tidak berwarna seperti HCl. Setelah itu kita taruh tabung di tabung standar. Sementara itu kita mengambil darah dengan pipet HB. Sebelumnya darah dicampur terlebih dahulu. Kita sambung spet dan selang. Setelah itu kita sambung dengan ujung atas dari pipet HB. Kita pastikan tidak ada air di dalam pipet HB karena akan mempengaruhi hasil dari pemeriksaan hemoglobin. Lalu kita ambil darah sampai angka 0,02 ml. Kemudian kita usap ujung dari pipet tersebut. Setelah bersih, kita masukkan tepat di atas dari HCl. Kita dapat mencampurkannya dengan pipet HB ini. Setelah itu kita tunggu selama 1 menit hingga HCl bereaksi dengan darah dan membentuk hematin asam. Setelah 1 menit kita akan melihat bahwa telah terjadi perubahan warna menjadi warna coklat. Dan apabila terdapat darah di dindingnya, kita bisa membilasnya sekaligus mengencerkannya dengan Aquades. Setelah yakin bersih, kita ambil pipetnya. Lalu kita mengaduk dengan pengaduk sambil terus ditambahkan Aquades hingga warnanya sama.
warna antara tabung standar dan tabung pengencer telah sama. Kita bisa membacanya di bawah cahaya yang terang dan melihat perbandingan warnanya. Setelah itu, apabila sudah sama, kita ambil tabung pengencernya dan baca sejajar dengan mata. Yang dibaca adalah garis yang paling atas. Hasil dari pemeriksaan HB ini menunjukkan HB probandus yaitu 8,4 gram DL. Pemeriksaan kali ini adalah pemeriksaan hitung jumlah leukosit. Alat-alat yang kita sediakan yang pertama adalah hemositometer, spet, larutan tub yang fungsinya untuk melisiskan sel selain leukosit yaitu trombosit dan eritrosit, kemudian sampel darah. Darah di sini adalah darah ETA. Kemudian kita sediakan juga mikroskop. Hemositometer terdiri dari yang pertama adalah bili hitung, pipet leukosit yang berisi bola putih, dan pipet eritrosit yang berisi bola merah. Untuk mencari bili hitung pada bili hitung hemositometer, kita bisa menerawang bili hitung ini ke tempat yang lebih terang. Bisa terlihat di daerah atas ini dan juga di daerah bawah sini. Kemudian untuk mencari di mikroskopnya, kita sediakan dulu mikroskop, kemudian kita hidupkan mikroskopnya. Letakkan bili hitung di meja preparat. Kemudian kita putar dengan lensa objektifnya di perbesaran 10. Setelah itu turunkan kondensor dan buka diafragma sedikit. Tepatkan cahaya pada tempat bili hitung tadi. Jangan lupa makrometer kita naikkan penuh. Setelah itu kita lihat dengan dua mata di lensa okuler. Kita turunkan pelan-pelan makrometer hingga ketemu bili hitung yang tadi ada di bili hitungnya. Langkah selanjutnya adalah kita ambil darah menggunakan pipet leukosit. Kemudian kita pasang selang pada ujung atas pipet leukosit. Setelah itu kita sambungkan dengan spet. Kita ambil darah sesuai dengan kebutuhan kita. Jika ingin pengenceran 200 kali, kita ambil sampai 0,5. Jika ingin 100 kali, kita hisap sampai angka 1. Setelah terhisap sampai angka 1, kemudian kita bersihkan pipet leukosit menggunakan tisu. Setelah kita bersihkan, kita masukkan ke larutan tub sampai angka 11. Setelah kita hisap larutan tub, kemudian kita tutup dengan jari kita dan kita buka seperti ini. Kemudian kita menutupnya dengan jempol dan kita gojok secara horizontal selama 3-5 menit. Setelah kita gojok
selama 3-5 menit. Kita buang 3 tetes pertama. Kemudian kita menutup deglas pada bilitung. Kemudian kita bisa memasukkan dari 2 sisi, bisa yang di bawah, bisa yang di atas, yang fungsinya untuk membandingkan jika hasilnya kurang maksimal. Kita masukkan di parit. Setelah itu kita bisa memasukkan di atas meja preparat. Setelah kita meneteskan di bilitung, kemudian bilitung kita letakkan di meja preparat mikroskop kembali untuk kita estimasi jumlah leukosit. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan jenis leukosit. Dalam melakukan pemeriksaan jenis leukosit ini, kita memerlukan alat-alat dan bahan, yaitu yang pertama, ada objek gelas, pipet, minyak emersi, metanol untuk memfiksasi, gimsa untuk mewarnai, mikroskop, dan sampel darah. Pertama-tama kita kocok dulu darah yang akan kita jadikan pemeriksaan. Setelah dikocok, baru kita membuat apusan darah tepi dengan menggunakan 2 buah objek gelas. Cara kerjanya sebagai berikut. Pertama-tama kita ambil darah dengan menggunakan pipet, lalu kita taruh pada salah satu objek gelas di salah satu ujungnya juga. Sedikit saja, jangan banyak-banyak. Dengan menggunakan objek gelas yang satunya lagi, kita akan melakukan spread pada darah. Perhatikan baik-baik. Langkah pertama, kita letakkan objek gelas yang satunya ini di depan darah. Lalu kita mundur perlahan-lahan, biarkan darah menyentuh pada objek gelas yang satunya lagi. Dengan sudut 45 derajat, lalu kita menyepret ke sebelah kiri. Hasil spreadnya seperti ini. Lalu setelah kita menyepret, kita lihat dari hasil yang kita spread itu, apakah dia rata. Lalu kita juga lihat ekornya, apakah dia terputus apa tidak. Apabila sudah bagus, baru kita celupkan pada metanol selama 5-10 menit. Setelah 10 menit, kita ambil preparat apus kita. Setelah kita ambil, langsung kita celupkan ke gimsa selama 15 menit. Bisa kita lihat, ini gimsanya. Kita masukkan ke dalam. Lalu kita biarkan 15 menit. Setelah direndam 15 menit di dalam gimsa, kita keluarkan preparat apus kita. Ini seperti ini. Lalu kita cuci preparat apus kita pada air yang mengalir. Perhatikan cara mencucinya. Di sini untuk mencuci kita tidak mengenakan langsung pada airnya, tapi melainkan kita mengalirkan pada telapak tangan, pada jari tangan kita, sehingga membasahi preparat apus kita. Dan air yang perlahan-lahan
Jika sudah dicuci, lalu kita keringkan terlebih dahulu sampai preparatnya kering. Kita tunggu, atau enggak kita bisa mengangin-anginkan di dalam dengan menggunakan AC. Apabila preparat sudah kering, selanjutnya kita akan memeriksa preparat ini. Kita akan memeriksa di zona 5, 6, dan ekor. Ini adalah zona 5, 6, dan ekornya. Bisa diperhatikan. Dalam pemeriksaan jenis leukosit, kita akan menggunakan perbesaran 100 kali. Oleh karena itu, kita akan menggunakan minyak emersi. Fungsi dari minyak emersi ini yang pertama adalah untuk memfokuskan cahaya dan juga untuk mengurangi bias. Kita meletakkan minyak emersi pada zona yang akan kita baca, yaitu zona 5, 6, dan ekor. Kita oleskan. Letakkan sedikit saja. Bisa dilihat. Setelah diberikan minyak emersi, langkah selanjutnya adalah memeriksa apusan darah tepi kita pada mikroskop. Untuk langkah-langkah menggunakan mikroskop sebagai berikut. Pertama-tama, kita nyalakan dulu lampunya. Di sini kita menggunakan perbesaran 100 kali. 100 kali adalah yang pitanya warnanya abu-abu ini. Kita putar sampai berbunyi klok. Setelah itu, kondensor kita naikkan penuh ke atas. Dan diafragma kita buka. Setelah itu, kita letakkan preparat apus kita pada mikroskop. Ingat, kita akan membacanya pada zona 5, 6, dan ekor. Kita juga meletakkan lensa objeknya di zona tersebut. Setelah itu, kita menggunakan yang makros untuk menaikkan penuh. Tidak usah takut untuk menaikkannya dan menempelkannya. Setelah menaikkan penuh, baru kita melihat di mikroskop dan turunkan perlahan-lahan sampai terlihat sel-selnya. Kita turunkan pelan-pelan makrosnya terlebih dahulu. Apabila sudah terlihat, kita fokuskan dengan menggunakan yang mikros. Setelah itu, kita mengidentifikasi jenis-jenis dari leukosit dan lakukan penghitungan dari jenis leukosit tersebut. Pemeriksaan hematologi rutin selanjutnya adalah pemeriksaan laju endap darah atau LED atau kecepatan endap darah atau KED. Tujuannya adalah untuk mengukur kecepatan sedimentasi sel eritrosit di dalam plasma. Untuk melakukan percobaan ini, tentunya kita akan mempersiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama, ada rak tabung, kemudian ada tabung Westergreen, di mana di sini akan ada tulisan Westergreen. Selanjutnya, pipet ukur. Setelah itu, ada selang, kemudian spet, ada karet dari pipet, kemudian bahannya darah. Kita akan menyiapkan vial yang telah berisi ETA. Pastikan ada ETA di dalam vial. Kemudian ada natrium sitrat 3,8%. Setelah kita persiapkan alat dan bahannya, kita akan melakukan percobaannya. Pertama-tama, kita akan menyambungkan selang sama spet terlebih dahulu. Setelah tersambung, kemudian kita akan mengambil pipet ukur, di mana pada pipet ukur angka 0 akan terbalik
Jadi posisi angka 0 berada di paling atas. Untuk jarak antara satu strip bagian atas ke strip yang paling bawah itu adalah 0,2. Jadi pada saat kita mengambil natrium sitrat 3,8% sebanyak 0,4, kita akan membutuhkan 2 strip. Kemudian kita sambungkan pipet ukur sama selang. Setelah tersambung, kemudian kita akan mengambil natrium sitrat sebanyak 2 strip. Kita masukkan pipet ukur ke dalam reagen, kemudian kita akan tarik. Setelah itu sampai 2 strip, 1, 2. Karena kebanyakan kita bisa memasukkan kembali reagen tersebut. Setelah itu, setelah pas, kemudian kita masukkan ke dalam vial. Setelah kita mengambil natrium sitrat sebanyak 0,4, kemudian kita akan mengambil darah sebanyak 1,8. Ingat, karena pipet pada pipet LED ini terbalik, kita akan mengambilnya sampai 8 strip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita akan mengambil darah tepat pada angka 0,4. Kita hisap darah sampai angka tepat 0,4. Setelah tepat sampai 0,4, kemudian kita masukkan ke dalam vial yang telah berisi natrium sitrat 3,8%. Setelah semua tercampur, kita bisa mengaduknya dengan cara memutar vial tersebut. Setelah semua tercampur, kemudian kita akan mengambil selang yang tetap tersambung sama spet, kemudian kita akan memindahkan pada tabung Westergreen. Kita pasang pada ujung tabung Westergreen. Setelah tersambung, kita akan menghisap semua cairan natrium sitrat dan darah sampai angka 0. Setelah semua terhisap, biarkan selang sama spet terpasang pada tabung Westergreen, kemudian kita akan memasang pada rak tabung. Caranya, tempatkan karet pipet pada salah satu lubang di tabung Westergreen. Setelah itu, kita tindihkan pipet dengan tabung Westergreen. Setelah bawah terfiksasi, kita akan melepas selang pada bagian atas secara perlahan-lahan. Setelah selang sama spet terlepas, kita pastikan rak tabung terpasang pada tabung Westergreen dengan tegak lurus. Setelah itu, kita amati perubahan selama 1 jam dan 2 jam. Setelah 1 jam, kemudian kita akan mengamati adanya perubahan pada tabung Westergreen. Kita akan membaca. Caranya, bagian sel yang berwarna merah ini adalah sel eritrosit. Pada bagian atasnya yang jernih ini adalah plasma. Bagian antara plasma sama sel eritrosit ini terdapat grafikot, di mana di dalamnya adalah leukosit dan trombosit. Pada percobaan kali ini, untuk penurunan laju endap darah adalah sampai angka
15 mm per jam. Di mana dalam keadaan normal untuk seorang laki-laki adalah 0 sampai 15 mm per jam, sedangkan pada wanita adalah 0 sampai 20 mm per jam. Alhamdulillahirobbilalamin, demikian video ini kami persembahkan kepada para mahasiswa. Semoga video ini dapat membantu para mahasiswa dalam melakukan praktikum hematologi rutin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.